Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang sama-sama kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Sampai kepada halaman 26. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu taysira rizqi wa qada ad-daini wal 'aisha as-sa'id al-wasi' at-tayyib. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i 'umri. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ba'da salatil fajri Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Dilanjutkan oleh Al-Habib Sa'ad, ujar beliau, kana sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu taysira rizqi wa qada ad-daini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sidin pernah berdoa. Rasulullah berdoa meminta kepada Allah taysira rizqi, agar dipermudah rezeki, wa qada ad-daini, dan Rasulullah pun diriwayatkan pernah berdoa minta pelunasan hutang, wal 'aisha as-sa'id al-wasi'at tayyibah, dan Rasulullah dalam doanya pun pernah meminta diberi kehidupan yang bahagia, yang lapang dan nyaman. Al-'aisha as-sa'id al-wasi'at tayyibah. Apa pelajaran di balik yang kita baca ini? Kita ini harus paham, setiap ada riwayat hadis yang menyebutkan doa Rasulullah, setiap isi kandungan doa riwayat hadis itu tadi pelajaran bagi umat. Ada satu hadis ibarat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bikadza. Rasulullah pernah berdoa dengan bentuk doa sekian-sekian. Pelajaran kesan kita bahwa Nabi melajari umat bahwa meminta hal tersebut bagus. Kada salah meminta itu. Nah, itu pelajaran. Di balik teks doa yang pernah dibawa oleh Nabi, itu contoh kesan umat bahwa kita pun kada salah meminta itu juga. Begitu pula berlaku doa para wali.
Kita membaca kitab manaqib para aulia, orang soleh, ulama. Ternyata dalam kitab tersebut disebut ini doa wali fulan, ini doa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani contoh, ini doa Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini doa contohnya Imam Hasan Al-Basri. Sekian-sekian bentuk doanya. Itu pelajaran kesan kita. Artinya nang dipinta oleh seorang yang soleh, seorang arif billah, pelajaran kesan kita itu jadi tujuan. Apapun bentuk doa, baik hadis Nabi atau doa sahabat atau doa tabi'in atau doa ulama para wali, itu pelajaran kesan kita. Bahwa kita kada salah meminta hal yang sedemikian, yang satu arah, satu tujuan dengan isi doa itu. Di sini disebut bahwa Nabi itu pernah meminta kepada Allah dimudahkan rezeki dan dimudahkan melunasi hutang, qada ad-dain. Begitu pula Nabi pernah meminta al-aisha as-sa'id, hidup nang bahagia, al-wasi, yang lapang, yang luas, at-tayyib, yang nyaman. Nabi pernah minta itu. Artinya kalau kita meminta sedemikian, ada salah. Kalau pak ada orang, ya Allah, ulun hendak nyaman hidup, hendak sugih, ada tiba-tiba yang menyalahkan, kada boleh kayak itu. Di dunia ini kita harus sakit. Kan ada segelintir orang tuh ada yang berpikir kayak itu loh. Ketika orang nyaman, berkecukupan, hidupnya stabil, disalah-salahkan. Ah, itu kasus sugihan. Di dunia ini penjara. Kadang memperkuat ucapannya dengan hadis. Ada hadis berbunyi, ad-dunya sijnul mukmin, dunia ini penjara orang beriman. Bapak bersugi-sugi salah tuh. Itu kadang mengumpati Rasulullah aja. Nah, ini kan memberi satu pemahaman sakahandak inya, karena inya kada berduit. Karena inya kada berduit, melihat orang nyaman, beiri, lalu sudut pandang inya nang sempit dikuat-kuatinya dengan hadis-hadis yang inya ambil sana, ambil sini. Padahal Nabi memang melajari agar kita pun memohon pada Allah hidup nyaman, hidup stabil, berkecukupan, hidup kada talilit hutang, hidup gembira. Karena kadang-kala didustakan, umum orang awam kalau kada berduit ibadah loyo. Iya kada? Orang awam, kita ambil orang awam, lain para wali lah. Kalau pindah kada berduit ke majlis jin kuler. Kadang mohon maaf kalau kada berduit berjumat jin kada. Padahal lakian ya, suruh berdastar aja. Kenapa? Karena begitu orang awam, begitu mental umumnya manusia. Makanya ada hadis jar Nabi, kadal faqru an yakuna kufra. Dengarkan. Kadal faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir saja kefakiran itu bisa berubah menjadi kekafiran. Hampir saja jar Nabi, kefakiran atau kada berduit tiis lalu berubah menjadi kekufuran. Maksudnya hampir saja kayak apa? Kebanyakan orang kalau down, jatuh ekonominya, kacau iman, ibadah, dan hal-hal akhiratnya. Kebanyakan, mohon maaf, ada beberapa tahun yang lewat di satu wilayah terjadi musibah besar, longsor, gempa bumi dan sebagainya. Mayoritas ada orang Islam di situ. Tapi manakala ada bantuan ketika inya jadi korban banyak itu tadi, ada bantuan dari non-muslim.
beberapa kardus makanan, entah itu Indomie dan sebagainya, digelontorkan bantuan tadi dengan syarat mau masuk agama mereka. Banyak yang murtad. Karena apa? Keadaan terhimpit, kena musibah, rumah hancur, parut lapar, kada berduit, dapat bantuan asupan makan. Iman sudah dari awal kada kuat, yang memberi bantuan ini mengajak agar masuk ke agamanya, akhirnya murtad. Sehingga waktu itu populer istilah iman Indomie. Gara-gara beberapa kardus Indomie mau murtad karena dapat bantuan. Nah, ini kada faqru an yakuna kufra. Hampir-hampir saja ajar Nabi, kefakiran itu berubah menjadi kufur. Fakir, kemiskinan bisa berubah menjadi kekufuran. Ketika lagi berduit stabil, ibadah lancar, ini lancar, tiba-tiba bangkrut, kada berduit, talilit hutang. Protes lawan Allah Ta'ala, kenapa aku kayak ini ya Allah? Berjumat sudah, membaca ini sudah, ke majelis tulak tarus, kenapa? Kada berduit, bangkrut. Busia kada bujur nih Islam nih. Nah, cobaannya kan? Akhirnya muncul keraguan-raguan, dibesar-besarkan oleh bisikan setan, na'udzubillah murtad, dengan ucapan dan keyakinan. Makanya kada salah orang awam itu ketika berdoa memohon agar hidup nyaman, hidup cukup, stabil, hidup lapang, luas rezeki. Nabi juga mencontohkan pelajaran kesan kita. Jadi kalau ada seseorang menyalah-nyalahkan orang lain sugih, apalagi emosi menyalah-nyalahkannya, orang sugih itu kada masuk surga, itu karena duitnya itu banyak haram, tahu ada sumbernya, langsung memponis harta orang haram, sambil mengambil riwayat-riwayat nang seakan mendukung pernyataannya. Nah, itu bahaya itu. Berkomentar pada sesuatu atas hawa nafsu jadinya, bukan ilmiah. Karena sallallahu alaihi wasallam yad'u subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu taysira rizki. Nabi meminta dimudahkan rezeki. Wa qada ad-daini, dan meminta agar dilunaskan hutang, dipermudah pelunasan hutang. Wal 'aisha sa'id al-wasi' at-thayyib, dan meminta agar hidup bahagia, lapang dan nyaman. An Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini riwayatnya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni. Ya Allah, Allahumma itu artinya ya Allah, ij'al, jadikan, awsa'a rizqika alayya, jadikan rezeki terluas yang engkau berikan kepada ulun, jadikan rezeki yang terluas yang engkau berikan kepada ulun, inda kibari sinni, pada saat ulun sudah tua renta. Pada saat ulun sudah tua renta. Wan qita'i umri, dan pada saat umur ulun parak habis. Ini satu bentuk doa Nabi meminta luasnya rezeki. Allahumma ja'al awsa rizkika alayya inda kibari sinni. Ya Allah, berilah ulun rezeki yang paling luas manakala ulun sudah tua renta. Ketika awak sudah kada tapi sehat, umur sudah tua renta, ya Allah berikan ulun rezeki yang terluas saat ulun tua kayak itu, jar Nabi. Kenapa? Karena di situ letak ujian kadang. Ketika mana batang tubuh ini sudah dhaif, lemah, kada mampu begawi mencari rezeki lagi.
kada mampu begawi bihimat lagi, perusahaan pun kada menerima lagi karena ketuaan sudah. Dalam urusan kantor pun kada menerima perkantoran. Kenapa? Karena sudah waktu pensiun, umur tua sudah. Di situ ujian iman kadang terjadi kalau kada berduit. Makanya Nabi melajari, ya Allah berilah rezeki terluas bagi ulun ketika ulun sudah tuha rentak, tuha sudah. Wan kita umri, dan pada saat ajal hendak menjemput, 2-3 tahun sebelum meninggal tuh, ya Allah berikan rezeki terluas bagi ulun, ujar Nabi. Ini maksudnya pelajaran kesan kita. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Nah, riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da salatil fajri. Nabi pernah setiap habis sembahyang subuh beliau berdoa, ujar Ummu Salamah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya ulun memohon kepada pian. Doa Nabi, ya Allah sesungguhnya ulun memohon kepada pian rizqan tayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang baik, wa ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima. Ini riwayat Ummu Salamah. Nabi pernah berdoa begini, ujar Ummu Salamah setelah sembahyang subuh, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban, ya Allah ulun meminta rezeki yang baik. Rezeki baik itu rezeki nang mencukupi, nang mengolah kita tuh kada hendak lagi yang lain, cukup sudah, rizqan tayyiban. Wa ilman nafi'an, dan ulun meminta ya Allah ilmu bermanfaat. Nah, pahamlah pian ilmu bermanfaat tuh. Ini bukan cuma ilmu agama, ilmu umum, pengetahuan umum. Ada beberapa pengetahuan yang kada manfaat, nang sampai ke mati itu kada terpakai. Mohon maaf, pernah lapian waktu sekolah bahari SMP atau SMA belajar rumusan matematika nang kuadrat nang terlalu rumit. Nang biasanya guru nang mengajarkan sidin besulah. Yang sidin sendiri guru nang melajari materi itu paham, kada terpakai sampai mati ini rumus ini. Tapi dipelajari oleh kita. Nah itu sampai ke mati kada terpakai ternyata rumusan itu tadi. Nang rumit lah, bukan nang standar-standar kalian bagian itu terpakai. Terpakai dalam kita berkehidupan, menghitung jarak, menghitung ini. Ada nang rumus-rumus nang akar ini itu. Ulun dia sudah hilang ilmu sudah. Yang ulun membuktikan semenjak ulun lulus sekolah madrasah sanawiyah sampai detik ini kada terpakai itu. Berpuluh tahun hidup sampai sekarang kada terpakai. Kemana mengarahkan itu tadi rumusan-rumusan itu? Nah ini ilmu kada bermanfaat ngarannya. Tapi mengisi sebagian dari memori otak. Jika diisi yang lain yang lebih bermanfaat lah. Nah, Nabi itu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ulun memohon pada pian pengetahuan yang bermanfaat. Baik ilmu agama tentu saja dan ilmu pengetahuan dunia yang bermanfaat gesan kita. Ilmu pengetahuan alam banyak bermanfaat. Bahwa ular itu beracun. Jangan ada tahu kita tuh ilmunya ular beracun, ada nang pindah ketujuh melihat ular begirarap kacaknya, patoknya. Tapi karena belajar ular beracun, bahaya. Ada jenis ular daun, ada jenis ular ini, dapat punya pengetahuan bermanfaat. Lalu hati-hati. Ada lagi ilmu pengetahuan urusan geografi.
Jadi kita tahu, oh begini letak negara ini. Kita tahu, oh berarti Makkah di sini berada masih dalam ruang lingkup benua Asia. Oh ini benua Afrika. Itu gin bermanfaat. Jadi kita kada ketinggalan berita di luar sana. Daerah mana nang di situ iklimnya tropis, daerah mana nang di situ hijau, daerah mana nang di situ mengandung kandungan minyak terbanyak. Jadi kita tahu kenapa jadi negeri-negeri adidaya menyerang wilayah Arab dengan alasan bom nuklir, bom ini itu, ternyata target ujung-ujungnya mengeksplor minyak di situ. Itu tadinya kita belajar di geografi. Bermanfaat itu. Ada lagi ilmu pengetahuan yang intinya terpakai ketika Tuhan, itu yang dimohon Nabi. Ilman nafi'an. Ada yang kada bermanfaat. Contoh, ilmu mencuntang kendaraan. Kada bermanfaat, merugikan orang malah. Apabila kendaraannya Astrea, maka kunci T ukuran ini panjang 5 cm sekian, ini nang kawat. Itu ilmu kada bermanfaat. Atau ilmu menganalisa apabila paman kebun tulak dari kebunnya sehingga kawan mencuntang duriannya. Nah itu kada bermanfaat. Yang diminta ilmu bermanfaat. Biar jujur-jujur aja, ada pengetahuan yang kita pelajari di sekolah yang sampai detik ini kada terpakai ternyata. Kada bermanfaat itu artinya. Rumusan-rumusan yang sulit, nang kita stres ketika belajar dahulu karena para ulangan, sekalinya kada terpakai sampai detik ini. Itu kan bermanfaat. Ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang diterima, ujar Nabi. Ini yang dimohon Nabi. Yang mana pokok di sini adalah rizqan thayyiban. Nabi memohon rezeki yang thayyib, yang baik. Selanjutnya, wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Fa idza huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Diriwayatkan suatu hari Rasulullah masuk ke dalam masjid, Masjid Nabawi. Suatu hari Nabi masuk dalam masjid, fa idza huwa bi rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Tiba-tiba Nabi mendapati di dalam masjid ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dipanggil dengan gelar Abu Umamah. Nabi masuk masjid, dan ini sebelum waktu sholat, ibarat waktu duha, sebelum duhur, waktu biasanya masjid kosong gitu. Nabi masuk masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansor bergelar Abu Umamah. Faqala, lalu Nabi menyapa, ya Aba Umamah. Nah itu salah tuh, Aba Umamah, bukan Abu. Karena dalam ilmu nahwu itu munada dan dibaca mansub. Di kitab yang lain ya Aba Umamah. Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, jar Nabi. Mali araka fil masjidi fi ghairi waqti shalah. Kenapa gerangan aku menjumpai engkau dalam masjid sedangkan ini bukan waktu salat? Abu Umamah duduk di tengah masjid di luar waktu salat. Ada apa gerangan, jar Nabi? Faqala, Abu Umamah menjawab, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ujar Abu Umamah, ulun lagi gundah gulana. Humumun lazimatni, humum jamak dari ham. Ulun lagi banyak pikiran ya Rasulullah. Wa duyun, dan banyak hutang piutang menjadi beban pikiran ulun. Rupanya Abu Umamah ini ketika stres banyak hutang, bukanya ke masjid, bagus juga. Namun kita nih stres banyak hutang, kemana buka? Macam-macam, ada yang main slot, berharap dari yang haram, sekira kau bayar hutang, naudzubillah. Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyun. Ulun banyak pikiran, beban ya Rasulullah, dan duyun, hutang piutang banyak. Lalu ke masjid i'tikaf, berdoa nih. Lalu ujar Nabi, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu
adhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainaka. Ujar Nabi, hendakkah engkau aku ajarkan satu ucapan? Hendakkah engkau aku ajarkan satu ucapan yang apabila engkau baca, niscaya Allah akan hilangkan beban pikiranmu dan Allah permudah pelunasan hutangmu. Jadi Nabi hendak memberi amalan, bacaan, zikir. Qala Abu Umamah menjawab, bala ya Rasulullah, inggih pasti ya Rasulullah. Lajari ulun bacaan itu. Lalu jar Nabi, qala qul, katakanlah atau bacalah wahai Abu Umamah, idza asbahta wa idza amsayta, ketika engkau berada di waktu pagi dan ketika engkau berada di waktu sore, 2 kali sehari membaca. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kesedihan dan dari kegundahan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Dan saya berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat kikir atau pemalar. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang, wa qahrir rijal, dan intimidasi orang-orang kuat. Nah, ini doanya setiap pagi dan setiap sore jar Nabi. Idza asbahta wa idza amsayta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Lalu Abu Umamah meneruskan, fa'altu dzalika, aku pun menggawi apa yang dilajari Nabi. Fa'adhaballahu hammi wa qada anni daini, sehingga Allah hilangkan gundah gulanaku dan Allah permudah pelunasan hutangku setelahnya. Nah, doa ini pun sebenarnya ada pelajaran di balik teksnya. Ujar Nabi, doa ini bunyinya, ya Allah, saya berlindung padamu dari ham, dari stres, beban pikiran, wal hazan, dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, dan saya berlindung padamu ya Allah dari ajiz, ketidakmampuan, kada mampu lagi membayar hutang, wal kasli, dan sifat malas. Kadang sifat malas yang menghalangi rezeki seseorang. Seakan-akan Nabi melajari ikam Abu Umamah, jangan pangulir Badawi. Bisa berhutang wara, bercari kada. Bisa meminjam wara, tapi kada ada keinginan bekerja membayari apa yang dipinjam tadi. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nah, ini pelajaran juga. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat jubun, pengecut, kada berani mengambil keputusan, kada berani dalam berspekulasi untuk berusaha. Jubun tuh ngarannya. Wal bukhli, dan dari sifat pemalar, karena sifat pemalar yang menghalangi rezeki orang juga. Engken, kada mau bersedekah, kayak hendak rezeki datang. Pelajarannya di situ. Sifat jubun atau pengecut itu bisa menghalangi rezeki. Contoh, ada riwayat hadits Nabi mengatakan, at-tajirul jasur marzuq, wa tajirul jaban mahrum. Orang yang berdagang
jasur, dan inya berani berspekulasi, berani mengambil resiko ketika berdagang, marzuk, itu yang akan diberi rezeki, ujar Nabi. Maksudnya kayak apa? Pian bisi modal duit 10 juta, duit seorang. Ada kakawanan memberi gambaran peluang usaha, 10 juta ikan tukarakan barang ini, lalu dagangakan, insya Allah kena jadi 20 juta atau 15 juta. Inya bisi duit sudah. Ada peluang usaha, diberi gambaran oleh kawan, lalu inya jaban, pengecut, kena kalau pindah bangkrut, busiah kena rugi, busiah ini, pahamlah busiah dia. Lain bapak siah lain. Kalau pina bahasa kita, busiah itu bahasa Banjar, kalau pina. Kalau pina bangkrut. Kalau pina kena pembelinya kedada. Kalau pina barangnya kada baik. Kalau pina dan kalau pina jaban lingkarannya, pengecut, kedua ini mengambil resiko, padahal belum tentu inya bakal rugi, bangkrut. Yang kayak ini jar Nabi mahrum, rezekinya kada bakal lancar. Sebaliknya orang yang berdagang jasur, berani mengambil resiko, wani iya, optimis bahasa kita tuh nah, jasur, ikdam alal amal, mengambil resiko karena lebih optimis, berpikir positif, untung kena aku, yang penting niat baik mencari rezeki halal, marzuk, ini jar Nabi akan diberi rezeki, kada was-was. Tapi sebelumnya hitungan main dulu. Jangan wani tapi kada berhitungan. Ulun beri gambaran nih. Kita tahu kemampuan diri kita. Amun kita buka-buka selaju mungkin, kemudian beluncat, jarak nang kawan diluncati 2 meter. Kemampuan kita kayak itu. Kita mengukur diri nih, kemampuan tuh jarak 2 meter warak luncatan kita. Sejauh manapun mengambil ancang-ancang. Ini logikanya nih. Lalu di hadapan kita ada jurang 4 meter. Antara di sini dan di sana tuh 4 meter. Kemampuan diri 2 meter. Lalu pian, wah optimis sampai ya aku meluncat. Buka laju-laju. Sedangkan dari awal pian tahu kemampuan 2 meter. Lalu pian meluncat. Nah ini kada masuk di hadis tadi. Karena di luar kemampuannya dah. Maka cerpian beb harus wani resiko. Itu kada mambil resiko, bunuh diri. Harus berhitung dahulu. Yang ujar Nabi jasur, berani mengambil resiko, itu bahasanya ada persentase kemungkinan rugi, ada persentase kemungkinan untung. Kemungkinan untungnya anggap 70%. Kemungkinan rugi 30%. Nah, wani mengambil risiko melawan 30%. Masuk ini. Ini yang akan dapat rezeki ya Nabi. Tapi kalau tadi 0% keuntungannya, kemampuan 2 meter beluncat, nang hendak diluncati 5 meter. Wah, ulun berani, jetuk dung dagoy, isuk betahlilan. Artinya sebelum kita mengambil resiko, hitung-hitung dulu. Hitung secara matematik keuntungan, bagaimana daya beli pasar saat ini. Hitung juga harga gatah, wah ini berapa. Karena konsumen kita, target pembeli ini orang-orang sekitaran kita. Yang usahanya ada di gatah, usahanya gini, daya beli orang. Kayak apa kalau seandainya sekarang aku mulai berdagang, hitung dulu itu. Setelah rapi hitungan, kemungkinan rugi 40%, kemungkinan untung 60%. 40% nih hitungannya begini, kemungkinan rugi, tapi kemungkinan lebih besar untuk untung, ambil gawian tadi. Nah ini jasur tadi. Lain yang tadi, 5 meter, kemampuan 2 meter meluncat. Itu bukan mengambil resiko. Minta jemput malaikat maut. Masuk gambarannya kemampuan diri meluncat 2 meter, jarak jurang 1,5 meter. Nah ini contohnya. Ketika kita hendak meluncat,
mampu kita meloncati, tapi ada kemungkinan gugur, kemungkinan angin lah bertiup, kemungkinan salah kita mengambil pijakan beluncat, kemungkinan bukahnya kita kurang laju mengambil ancang, tapi kemungkinan sampai itu lebih besar karena kemampuan 2 meter, jarak 1,5 jurangnya, tetap beluncat. Nah ini jasur, tapi sudah mampu kita meloncati. Memang ada kemungkinan angin, kemungkinan kurang tinggi beluncat, kemungkinan negatifnya nih, hilangkan itu, tetap maju ke depan. Jasur, marzuk, ini yang akan diberi rezeki. Makanya tadi doa di sini, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian dari sifat jubun, sifat pengecut, kadewani mengambil resiko dalam berusaha. Wal bukhul, dan dari sifat engken, pamalar. Karena orang nang pamalar, rezekinya jauh. Tapi orang nang royal, ketujuh beberi. Tapi memberi orang nang memang bermanfaat juga. Ini yang akan dapat rezeki. Nah, di balik doa tadi itu ada pelajaran. Paham nggak biar? Di balik teks satu doa itu ada pelajaran. Nah, kayak pian tuh melihat status kawan, status WA kawan, statusnya doa, ya Allah, semoga saja di 2024 ini ada yang mau meminjamkan aku uang sekian-sekian agar bisa menjujur si dia. Di balik doainya itu kan pian dapat pelajaran. Pastinya ini anak berhutang. Nah, artinya di balik satu teks doa itu ada pelajaran. Termasuk doa ini tadi. Lalu jar Abu Umamah, aku kerjakan doa tadi tiap pagi dan tiap sore. Fa'adhaballah hammi wa qada anni daini. Allah hilangkan kesedihanku dan dipermudahlah pelunasan hutangku. Sambil sidin ikhtiar. Karena pelajaran di balik doa tadi pun dapat. Jangan pengecut dalam berusaha, maksud Nabi. Dan jangan sifat malas dalam bekerja. Kira-kira paham lah, Ben? Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan lagi duduk di majelis ilmu, diberikan taufik, kemudahan mendengar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudar waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.